wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti 9 wali. Mereka memiliki strategi dakwah yang luar biasa sehingga agama Islam tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dengan damai. Wali Songo atau wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali juga melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Nah, 9 wali itu ada siapa saja ya? Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik bernama Maulana Malik Ibrahim atau juga dikenal dengan nama Syekh Maghribi. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Beliau adalah ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya yang lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419, dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Semangatnya mendakwahkan Islam dan mengajarkan keterampilan hidup seperti bercocok tanam, berdagang, dan mengenalkan akhlak dan budi pekerti Islami. Beliau adalah pedagang yang murah hati dan dermawan. Tidak hanya bantuan berupa materi, tetapi juga nasihat dan gagasan. Beliau banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Sekarang, apa ya yang bisa kita teladani dalam kisah Sunan Gresik? Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Beliau sering menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Dan yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Sunan Gresik diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Selanjutnya ada Sunan Ampel atau yang bernama Raden Rahmat. Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah. Beliau tidak membedakan antara pejabat, nelayan, petani, kalangan atas ataupun kalangan bawah, orang Islam atau bukan orang Islam. Beliau sangat mengayomi kaum lemah, melindungi kaum kecil, dan menghargai kaum atas.
Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah moh limo atau tidak melakukan 5 hal. Moh yang pertama adalah moh main atau tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak menghisap candu. Dan moh yang terakhir adalah moh madon atau tidak berzina. Sekarang apa ya yang bisa kita pelajari dari Sunan Ampel? Yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Ada kisah saat Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V, yaitu Sri Prabu Kertawijaya, memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Secara perlahan, Sunan Ampel melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Yang ketiga, sosok Sunan Ampel adalah pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Sunan Ampel bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga bupati. Yang terakhir, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 2 kisah Wali Songo, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Jangan lupa untuk selalu kita teladani dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.